Haleluya, saudara-saudara, selamat malam. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa untuk malam ini, malam yang keempat bagi kita, saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang berkaitan dengan Roh Kudus untuk kita memiliki pemahaman yang lebih baik lagi, sehingga kita memiliki kerinduan yang semakin besar dalam berdoa memohon Roh Kudus memenuhi hidup kita. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, Yesus berkata demikian, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Saudara-saudara, ini adalah sebuah kebenaran bahwa rohlah yang memberi hidup. Tanpa roh, daging tidak ada gunanya. Karena firman Tuhan berkata, sebagaimana tubuh tanpa roh, maka tubuh itu mati. Demikian juga roh Allah di dalam diri kita, saudara-saudara. Roh Allah di dalam diri kita adalah sesuatu yang sangat penting, memberikan kehidupan dalam roh kita, dalam manusia rohani kita. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua dituliskan demikian. Kejadian pasal yang kedua, ketika itulah ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Tetapi sebelum Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung buatan tangannya itu, maka buatan tangan itu hanyalah seperti patung saja. Tidak ada kehidupan. Tetapi ketika Allah menghembuskan nafasnya, rohnya ke dalam hidung manusia itu, manusia yang pertama itu, maka firman Tuhan berkata, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, roh Allah di dalam hidup kita begitu penting. Begitu penting. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang-orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara, ayat ini bermakna masa kini dan masa yang akan datang. Pertama, untuk masa kini disebutkan jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam tubuhmu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Makna untuk sekarang ini, saudara-saudara, kalau roh Allah memenuhi hidup kita, maka tubuh kita ini akan dibuat giat oleh Tuhan. Tubuh kita yang fana ini akan dibuat aktif, giat oleh Tuhan. Dibuat giat oleh Tuhan dan bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, kita menemukan sebuah kisah di sana ketika Yesus
menyucikan bait Allah. Yesus mengusir pedagang-pedagang yang membuat bait Allah menjadi tempat jual beli. Yesus menunggang balikan meja-meja penukar uang. Yesus menghamburkan burung-burung merpati, melepaskan semua burung-burung merpati yang mereka perjualbelikan di bait Allah. Lalu ada tertulis kemudian di sana disebutkan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudara, roh Allah yang ada di dalam Yesus Kristus yang membuat dia begitu bersemangat untuk menguduskan bait Allah. Kita juga untuk masa kini, saudara-saudara, untuk masa kini, kalau roh Allah ada di dalam kita, roh yang ada di dalam Yesus Kristus, roh yang membangkitkan Yesus Kristus ada di dalam kita, tubuh kita yang fana ini akan dihidupkan, dibuat bersemangat, dibuat aktif untuk Tuhan, bagi Tuhan, karena Tuhan. Tetapi makna untuk masa yang akan datang adalah makna kekekalan. Ini bermakna, saudara-saudara, akan membangkitkan kita pada kebangkitan yang pertama pada waktu Tuhan datang kembali. Saudara-saudara, ketika Tuhan datang kembali pada hari kiamat yang seringkali secara umum kita kenal pada hari kiamat, maka orang-orang benar, orang-orang percaya yang mati di dalam Yesus Kristus, kata Alkitab, akan lebih dahulu dibangkitkan oleh Tuhan. Bagaimanakah caranya itu terjadi? Kalau orang yang sudah ribuan tahun yang lalu mati, dan matinya bermacam-macam cara orang mati. Ada yang mati karena tenggelam di dalam sungai, di dalam laut. Ada yang mati karena kecelakaan. Ada yang mati karena dimakan oleh binatang-binatang buas dan lain sebagainya, saudara-saudara, yang tidak tahu di mana tulang belulangnya, tubuhnya tercerai-berai. Bagaimanakah mungkin orang seperti itu akan dibangkitkan oleh Tuhan? Roh Allah yang pernah ada di dalam diri mereka, itulah yang akan menghidupkan kembali tubuh mereka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, begitu penting roh Allah memenuhi kehidupan kita, baik untuk hidup kekinian, hidup di masa sekarang ini, dan juga untuk hidup kekekalan kita. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau tidak ada roh Allah di dalam tubuh kita, saudara-saudara, daging kita ini sangat-sangat rentan, sangat-sangat lemah terhadap dosa. Tetapi kalau roh Allah ada di dalam diri kita, kelemahan-kelemahan, ketidakberdayaan di dalam diri kita, saudara-saudara, Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Sehingga, saudara-saudara, seperti yang dialami oleh jemaat di Korintus, apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang mulia bagi dunia. Kenapa? Karena roh Allah sanggup mengubah hidup kita. Sanggup mengubah hidup kita. Dalam sebuah penglihatan dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-37, saudara-saudara, penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel ketika dia berada di sebuah lembah. Saya akan membaca seluruh kisah ini, pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering.
Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam tulang-tulang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara-saudara, ini adalah nubuatan tentang kebangkitan Israel. Tetapi nubuatan ini juga adalah untuk saya dan saudara. Mungkin kita, saudara-saudara, hari-hari ini seperti tulang-tulang yang berantakan, tulang-tulang yang sangat kering dilihat oleh Nabi Yehezkiel di sebuah lembah, tulang-tulang yang berantakan, berserakan, tulang-tulang yang sangat kering, tidak ada artinya. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, maka tulang-tulang itu, tulang yang satu dengan yang lain, bergerak satu sama lain, saling sambung menyambung. Lalu ketika itu juga Tuhan memberikan daging kepada tulang-tulang itu. Tuhan memberikan urat-urat kepada tulang-tulang itu. Lalu kemudian juga Tuhan menutupinya dengan kulit. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dari tulang-tulang kering, sekarang sudah berubah menjadi seperti sesosok manusia, tetapi tidak ada nafas. Apalah artinya, saudara-saudara? Apalah artinya? Sampai kemudian ketika nafas hidup itu masuk di dalam sosok-sosok manusia itu, saudara-saudara. Ketika nafas hidup itu masuk ke dalam tubuh mereka, lalu firman Tuhan berkata, dari tulang-tulang kering di lembah yang berserakan, tidak ada arti, tidak ada nilai, tidak ada harganya. Sekarang mereka menjejakkan kakinya menjadi sebuah tentara yang besar. Bukan manusia biasa, tetapi menjadi sebuah tentara yang besar. Kalau bicara tentara, berarti orang-orang yang sangat terlatih, orang-orang yang sangat hebat, orang-orang yang sangat cakap. Kenapa, saudara? Karena nafas hidup itu, yaitu roh Allah, sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Saudaraku, berdoalah kepada Tuhan malam ini. Berdoalah. Mungkin saudara merasa saudara seperti tulang yang kering, berserakan di lembah, begitu hina, begitu menjijikkan, begitu tidak ada arti. Tapi saudaraku ingat, kalau roh Allah memenuhi hidup saudara, kelemahan-kelemahan, ketidakberdayaan saudara, Tuhan sanggup tolong. Sehingga akan seperti jemaat di Korintus
yang lemah bagi dunia diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, mempermalukan apa yang kuat bagi dunia ini. Yang bodoh bagi dunia dipilih Allah, diangkat oleh Tuhan, mempermalukan orang yang pandai menurut ukuran dunia. Saudaraku, berdoalah. Berdoalah. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau roh Allah yang membangkitkan Yesus ada di dalam tubuhmu, dia juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Memberi semangat yang baru, memberi kekuatan yang baru, memberikan potensi yang baru bagi kita. Menjadi tentara yang besar, tentara yang kuat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.